Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsaldi, NIM 221 Teknik Komputer kelas B angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan salah satu submateri dari sistem operasi atau implementasi sistem file. Nah, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada struktur sistem file. File itu merupakan suatu unit penyimpanan logika yang berisi sekumpulan informasi yang berhubungan. Nah, sistem file itu berada pada penyimpanan sekunder atau disk. Nah, sistem file itu diorganisasi ke dalam layer-layer. Pada level terendahnya itu I/O control berisi device driver dan interrupt handler untuk mengirimkan informasi antara memori dan sistem disk. Nah, basic file system berisi perintah bagi device driver untuk membaca dan menulis blok fisik pada disk. Nah, file organization modul itu berisi modul untuk mengetahui blok logika pada blok fisik. Logical file system menggunakan struktur directory untuk memberikan ke file organization modul informasi tentang kebutuhan terakhirnya. Nah, kemudian pada saat kita membuka file dengan menjalankan perintah open, nah blok-blok dari struktur directory disimpan pada struktur directory di memori dan mengubah file control block. Sedangkan pada saat kita membaca file atau menutup file dengan menjalankan perintah read, indeks dibaca atau dicari lokasi blok pada fisik melalui table open file yang berada di memori. Kemudian ada skema virtual file system, di mana virtual file system atau VFS ini merupakan implementasi sistem file yang berorientasi objek. VFS ini memungkinkan antarmuka sistem call atau API yang sama digunakan untuk sistem file yang berbeda. Nah, API ini merupakan lebih sebagai antarmuka VFS dan bukan untuk tipe sistem file tertentu. Nah, kemudian ada implementasi directory. Nah, implementasi directory itu menggunakan daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. Nah, hal ini berdampak pada pemrograman yang mudah tetapi memerlukan waktu yang lama untuk dieksekusi. Untuk mempercepat waktu eksekusi yang digunakan table hash berupa daftar linear dengan struktur data hash. Dengan struktur data hash ini akan mengurangi waktu pencarian directory. Nah, tetapi struktur data hash ini mempunyai risiko bertabrakan apabila terjadi situasi di mana dua file hash yang berbeda berada pada lokasi yang sama. Nah, struktur hash ini berukuran tetap. Nah, kemudian ada metode alokasi. Nah, pada metode alokasi itu berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk itu akan dialokasikan untuk sebuah file. Nah, terdapat beberapa metode alokasi yang antara lainnya itu alokasi berurutan atau continuous allocation, allocation berhubungan, link allocation, yang kemudian alokasi berindeks atau index allocation. Nah, yang pertama itu ada alokasi berurutan. Pada alokasi berurutan ini setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Nah, alokasi berurutan ini merupakan model yang sederhana dikarenakan hanya menggunakan alokasi awal dan juga panjang atau jumlah bloknya saja. Nah, kemudian ada alokasi berhubungan, di mana pada alokasi berhubungan ini setiap filenya merupakan sebuah link yang list dari blok-blok terpisah pada sebuah disk. Nah, setiap blok itu akan terdapat suatu pointer yang akan menuju ke blok lain. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian ada alokasi berindeks. Pada alokasi berindeks ini terdapat satu blok yang berisikan pointer ke blok-blok file. Nah, alokasi berindeks ini berupa alokasi logika, di mana alokasi berindeks memerlukan table index yang membawa pointer ke blok-blok file yang lainnya. Nah, pada alokasi berindeks itu ada yang dinamakan skema to level index.
Nah, pada skema two level index ini terdapat table index luar dan dalam. Nah, indeks itu pertama-tama indeks akan ditempatkan ke dalam table indeks luar. Nah, kemudian akan dipetakan ke dalam table indeks dalam. Setelah itu akan mengakses blok file yang dimaksudkan. Nah, kemudian ada manajemen ruang bebas. Nah, pada manajemen ruang bebas ini ada dua hal, yaitu bitmap ruang bebas dan juga perhitungan nomor blok yang bebas. Nah, untuk bitmap ruang bebas itu setiap blok direpresentasikan dengan 1 bit. Nah, jika bloknya itu bebas atau tidak digunakan, maka bitnya itu akan bernilai 1. Nah, sebaliknya jika blok itu dialokasikan atau sedang digunakan, maka bitnya itu akan bernilai 0. Nah, contohnya di sini misalkan sebuah disk dengan blok yaitu 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26, dan juga 27 itu merupakan sebuah blok bebas dan sisanya itu dialokasikan. Jadi yang nomor atau angka yang tidak ada di sini itu merupakan blok yang sedang dialokasikan atau sedang digunakan. Nah, dari blok-blok ini kita bisa menuliskan bitmapnya itu sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama ada bit 0. Kenapa 0? Karena kita harus ketahui blok itu dimulai dari blok 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa blok 0 itu sedang dialokasikan atau sedang digunakan, maka dia bernilai bitnya itu bernilai 0. Nah, kemudian ini bit dari blok 0. Kemudian yang selanjutnya itu bit dari blok 1. Nah, karena kan blok 1 juga itu sedang digunakan atau dialokasikan, karena dia tidak ada di sini, maka dia bitnya itu bernilai 0. Nah, kemudian blok 2, karena dia berstatus bebas atau sedang tidak digunakan, maka bitnya bernilai 1. Sama juga seperti 3, 4, dan 5. Nah, kemudian untuk angka 6 atau blok 6 itu di sini tidak ada, berarti dia sedang dialokasikan atau digunakan, maka bitnya akan bernilai 0. Nah, begitu terus sampai bloknya itu habis. Nah, kemudian ada perhitungan nomor blok yang dimana perhitungannya itu dilakukan seperti berikut. Nah, jumlah bit per word-nya itu akan dikali dengan jumlah nilai dikurang 0 word ditambah dengan offset dari bit 1 pertama. Nah, pemetaan bit biasanya membutuhkan ruang tambah. Misalnya ada blok dengan ukuran 2 pangkat 12 byte. Nah, sedangkan ukuran disknya itu 2 pangkat 30 byte atau setara dengan 1 GB. Nah, maka N-nya itu dapat dinotasikan seperti ini. Nah, ukuran disk yang tadinya 2 pangkat 30 akan dibagi dengan ukuran blok yang memiliki jumlah 2 pangkat 12 yang akan menghasilkan 2 pangkat 18 bit atau setara dengan 32 kilobyte. Kemudian ada efisiensi dan performasi. Nah, efisiensi penggunaan ruang disk tergantung pada alokasi disk dan algoritma direktori serta tipe data yang disimpan pada interdirektori dari sebuah file. Nah, guna meningkatkan performasi pengguna, ruang disk digunakan discharge yang digunakan pada bagian terpisah dari main memory untuk menggunakan blok yang sering. Nah, selain itu juga menggunakan teknik untuk optimasi akses berurutan yang disebut dengan free behind dan read ahead. Nah, teknik untuk optimasi akses berurutan untuk meningkatkan performasi PC juga dapat menggunakan bagian tertentu dari memori sebagai virtual disk atau RAM disk. Kemudian ada perbaikan dan sistem file lock structure. Untuk memperbaiki sistem file dilakukan dengan memeriksa konsistensi dengan cara membandingkan data pada struktur direktori dengan blok data pada disk dan mencoba memperbaiki inkonsistensinya.
Nah, selain itu juga dapat digunakan program sistem untuk backup data dari sebuah disk ke penyimpanan lainnya seperti floppy disk atau magnetic tape. Perbaikan akan direcovery, yaitu menghilangkan file dan disk dengan restoring data dari backupnya. Kemudian sistem file lock structure, di mana sistem file lock structure itu menyimpan semua update ke file sistem sebagai transaksi. Nah, semua transaksi ini akan ditulis ke log. Nah, sebuah transaksi dijadikan committed jika ditulis ke dalam log, tetapi kemungkinannya itu sistem tidak akan diupdate. Transaksi pada log itu akan ditulis secara tidak beraturan ke sebuah sistem file. Nah, jika sistem file itu dimodifikasi atau dimodifikasi, maka transaksi itu akan dihapus dari log tersebut. Nah, jika ada file yang bertabrakan, maka semua transaksi yang terpisah pada log harus dibentuk. Kemudian ada yang Sun Network File System atau NFS. Nah, Network File System itu merupakan implementasi dan spesifikasi dari sistem perangkat lunak untuk mengakses remote file melalui LAN atau WAN. Nah, NFS ini merupakan bagian dari Solaris dan Sun OS yang berjalan pada Sun Workstation menggunakan Unravel Datagram Protocol atau UDP, IP protokol dan Ethernet. Nah, workstation yang saling berhubungan dipandang sebagai mesin independen dan file system independen, memungkinkan sharing di antara sistem file secara transparan dan directory remote dimount ke directory sistem file lokal. Nah, mountain directory terlihat sebagai subtree dari sistem file lokal, mengubah subtree secara cascading dan directory lokal. Nah, spesifikasi dari remote directory untuk operasi mount tidak transparan. Hostname dari remote directory harus disediakan. File pada remote directory dapat diakses secara transparan. Nah, subjek yang ke akreditasi akses yang benar. Nah, sembarang sistem file atau directory dalam sistem file dapat di-mount secara remote ke top dari sembarang directory lokal. NFS ini didesain untuk operasi pada lingkar heterogen dari mesin, sistem operasi, dan arsitektur network yang berbeda. Spesifikasi NFS ini tidak tergantung dari media tersebut ketika tergantung dilakukan melalui penggunaan RPC pada bagian tertinggi dari protokol External Data Representation atau XRD yang digunakan antara dua antarmuka independen seperti NFS. Berbeda antara layanan tersedia dan mekanisme mount dan layanan akses file remote aktual. Misalnya terdapat 3 file system yang independen, nah kemudian akan dilakukan mount dengan NFS, maka file system hasil seperti gambar yang ada di sini. Sekian dari materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dikoreksi. Nah, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.